dibuka majelisnya, kemudian ya dimulai. Silakan. Ustaz. Langsung ini Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif wa shaumu ramadana. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin bi niyatin makhsusatin. Wa ramadana ismu syahri at-tasi'i minas sanatil hijriyati summiya bidzalika li'annahum lima aradu wada'a Lama, bukan lima. Lama aradu. li'annahum lamma aradu wada'a asma asyuhuri wa faqash tidada harrir ramdai. Al-makna ana ar-rabi'a min arkanal islami al-imsaku fi kulli naharin min ramadana an jami'il muftirati. Mufattirati. An jami'il muftiratu. Baik, ini dulu ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Pak ikhwah, teman-teman semuanya yang biasa mengikuti kajian dari kitab Nailul Roja dalam praktek kita qiraah dan mengambil faedah dari buku ini, alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Kita sampai pansi pada di rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Wasaumu Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan. Ya, kata Syekh atau Al-Habib Ahmad bin Umar Asyati, penulis kitab Nailul Roja, as-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa maknanya imsak. Imsak itu mesti menahan. Ya, menahan diri. Nah, sedangkan secara syar'an, secara berdasarkan istilah syariat, ialah imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin. Ya. Nah, Ramadan maknanya adalah bukan sekedar menahan diri. Namun dia juga menahan diri makhsusun, imsakun makhsusun. Ya, artinya menahan diri yang dikhususkan. Artinya menahan diri dari yang dikhususkan dari hal-hal tertentu. Ya, dari hal-hal tertentu ala wajhin makhsusin, sesuai dengan ketentuan tertentu. Ya, biniyatin makhsusatin, dan dengan niat tertentu juga. Dia menahan diri dari hal-hal tertentu, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ala wajhin makhsusat, ala wajhin makhsusin, sesuai dengan ketentuannya. Ya, ketentuannya. Kalau dia berjima di siang hari bulan Ramadan, ketentuannya bukan hanya dia bukan hanya dia berdosa, namun juga dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dengan niat tertentu. Niatnya itu ialah niat puasa. Kalau dia puasa wajib, apakah puasa Ramadan, puasa nadar, maka niatnya itu sebelum waktu sahur atau sebelum waktu subuh. Ya, nanti di pembahasan mengenai fikihnya ini akan disebutkan. Karena Nabi SAW menyatakan, laisa siyam, ya,
Man lam yubayyiti siyam minal laili fala siyamalah. Orang yang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, artinya sampai sebelum subuh, dia belum berniat, padahal itu puasanya puasa wajib, maka dia tidak dianggap puasa. Tidak ada puasa bagi dia. Kecuali jika dia adalah puasa itu adalah puasa sunnah. Maka dia niatkan itu boleh setelah matahari terbit, bahkan jangankan setelah subuh, setelah matahari terbit boleh dia niatkan puasa selama dia belum melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum berjima dengan istrinya dan hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Nah, dengan niat yang khusus. Ya, artinya niat itu adalah bagian dari rukun puasa. Ada orang nggak makan minum, tapi nggak niat, nggak dapat pahala. Nah, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ini kan rukun Islam itu puasa di bulan Ramadan. Ramadanu, ya gue rukun sorif ya. Kalau teman-teman belajar isim gue rukun sorif, maninya di sini alamiah dengan ziyadah alif dan nun. Ramadan. Nah, ada tambahan alif dan nun. Ramadan itu apa sih? Ismu syahri at-tasi'i minas sanati al-hijriyah. Dia adalah nama bulan ke-9 ya dari tahun Hijriyah. Kalau kita September di Masehi, nah di Hijriyah bulan ke-9-nya adalah Ramadan. Ya. Wa summiya bidzalik, dinamakan dengan Ramadan li'annahum lamma aradu wad'a asma'ish syuhuri wafaqa istidada harri Ramadan. Ya. Baik. Dinamakan dengan Ramadan dengan yang demikian itu. Di annahum, karena mereka orang-orang Arab ya, tatkala mereka aradu ingin wad'ah meletakkan asma'i syuhur, meletakkan nama-nama bulan ya, tatkala mereka ingin membuat nama-nama bulan pas di bulan Ramadan, di bulan 9 itu wafaqa istidada hari Ramadan. Itu bertepatan dengan apa? Istidada har, itu panas yang ekstrim. Ar-ramda'i, panas yang ekstrim. Ar-ramda, ya. Ar-ramda itu maknanya apa? Ar-ramda, lihat di footnote kalau di buku saya, al-ard asy-syadidah al-harar, yaitu artinya tanah yang sangat panas, bertepatan dengan tanah yang sangat panas, ekstrim sekali. Maka itu namanya ramda. Maka mereka katakan, oh ini Ramadan aja udah namanya. Nah, ya. Al-makna, maka makna kalimat di atas rukun Islam yang keempat, an-rabi'a min arkanil islami, yang keempat dari rukun-rukun Islam, al-imsaku, menahan diri, fi kulli naharin, ya menahan diri dari di setiap siang, artinya di setiap siang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari min Ramadhan, di selama bulan Ramadan dia menahan diri anjami'il muftirat, ya, dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, apakah makan dan minum maupun jima yang secara sengaja. Nah, lanjut lagi Mas Wida, silakan. Wahajjul bait. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Al-hajju lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baiti biniyatun nusuki. Niyati, kan ada huruf ba itu. Oh, nah. Biniyatin nusuki. Wal baitu al-ka'batu wal makna istata'u. Istata'a. Wa makna istata'a. Wa makna istata'a ataqa wa qadara. Wassabilu lughatan at-tariqu. Al-makna? Al-makna an al-khamisa min arkanil Islam. Diulang. Annal khamisa. Annal khamisa min arkanil Islami qasdul ka'bati bil hajji ala
man wajada zadan zahaban wa iyaban wa nafaqata min wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu mudatu zahabihi muddata zahabihi hmm. wa iyabihi wa markuban in kana bainahu wa baina makkata marhalatani au aksaru ma'al ma'as au au aksara aksaru au aksaro ma'as tijma'i baqi syurutul wujubi al-mazkurati fi mahalliha wa kama yajibul hajju ala man zakara tujibun ala man dzukira tujibun alaihil umratu tajibu alaihi al-umratu tajibu alaihil umratu wa hiya lughatan az-ziyaratu wa syar'an qasdul baiti biniyatin nusuki. Berikutnya rukun Islam yang kelima al-hajjul baiti, itu boleh dibaca haju, boleh dibaca hijju. Ya, kalau di hadis ini, hadis Jibril, ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menerangkan yang kelima wa hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Boleh dibaca hijju. Kalau di Al-Qur'an lafadznya pakai kasroh ha. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hijju. Hajju, hijju itu maknanya sama. Nah, yang kelima adalah berhaji al-bait. Ke Baitullah maksudnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Man istato'ah, man bagi siapa yang istato'ah, yang mampu. Istato'ah ini fi'il madhi. Ya. Ilaihi sabila, menuju perjalanan ke al-bait tadi, yaitu Ka'bah Musyarrafah. Nah, sekarang dijelaskan oleh Syekh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri makna dari al-hajju atau al-hijju lughatan secara bahasa. Kalau al-hajju secara bahasa adalah al-qasdu, maksud tujuan. Ya. Wa syar'an, namun secara istilah syariat, qasdul baiti bi niyatin nusuki. Maksudnya adalah qasdul bait. Seorang meniatkan, menujukan al-baiti ke Baitullah, maksudnya ke Ka'bah. Dia pergi ke Ka'bah tersebut biniyatin nusuk. Dengan niat nusuk, niat ibadah. Ibadah yang diketahui. Yaitu ibadah di bulan yang sudah diketahui, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Baik. Dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Wukuf di Arafah, ya. Kemudian setelah dari Arafah bermalam di Musdalifah. Setelah dari Musdalifah di tanggal 10-nya berangkat ke Mina melempar jumrah. Kemudian i'tikaf 3 hari dari malam ke-11, 12, 13 di Mina. Nah, wal bait maknanya hajjul bait kan di situ kan, pergi ke Baitullah al-bait. Al-bait maknanya sini al-Ka'bah. Ya. Al-Ka'bah itu pergi ke Ka'bah. Walaupun rangkaian ibadah haji ada yang bukan di Ka'bah. Semisal wukuf di Arafah. Namun secara umum boleh pergi berangkat haji ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Ya, karena nanti di Ka'bah ada aktivitas haji, yaitu tawaf ifadah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah setelah jamaah haji melempar jumrah Aqabah, mereka kemudian tahallul, hadyu menyembelih, kemudian mereka tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya itu di mana? Di Ka'bah. Dan kemudian sa'i. Ya. Mana lagi tadi? Wa makna istato'ah kan wahajul bait man istato'ah, bagi siapa yang sanggup. Ya, istato'ah yastati'u, sanggup. Maknanya apa istato'ah? Ataqa. Ya. Itu orang yang sanggup
wa qadara, dan mampu. Ya. Nah, sanggup dan mampunya itu dari dua aspek. Aspek yang pertama, aspek harta dia. Artinya dia punya bekal untuk berangkat haji PP, pulang pergi. Bukan cuma itu, kalau dia punya tanggungan keluarga yang wajib dia nafkahi, anak, istri, orang tua, dia pun wajib meninggalkan bekal nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi selama perjalanan dia haji. Ini aspek pertama, itu mampu dalam istilah bekal. Ya, ongkos dia PP, kehidupan dia selama PP di perjalanan haji, dan juga meninggalkan nafkah untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, anak, istri, orang tuanya. Nah, yang kedua, aspek yang kedua, mampu sini adalah mampu kesehatan. Dia mampu berangkat ke haji, ke Baitullah. Kalau dia punya uang, namun dia sakit-sakitan, dia terbaring aja di tempat tidur, tidak wajib haji. Atau dia sehat, namun nggak punya uang, tidak wajib haji. Ya, saya barakallahu. Dan teman-teman semuanya, haji ini rukun Islam. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dahulu memerangi orang yang punya uang tapi nggak berangkat haji. Bahkan dianggap mereka bukan muslimin. Ya, diperangi. Oleh karena itu teman-teman yang kalau punya rezeki setelah kebutuhan dia sudah terpenuhi, rumahnya, pakaiannya, makanannya sudah cukup. Yang harus dia pikirkan adalah berangkat haji. Daftar. Yang wajib adalah diri sendiri dulu. Oh, saya cuma bisa buat diri sendiri, biasanya ntar sama istri. Ya udah, wajib diri sendiri dulu. Ibda binafsik, mulai dengan diri kita. Ku anfusakum, jaga diri kamu dulu, baru ahlikum, keluarga. Jaga diri kita dulu. Kalau kita mampu sendiri, ya sendiri berangkat. Jadi teman-teman kalau punya uang, dapat bonus, dapat harta dari warisan atau sebab-sebab yang lainnya, ya jangan cuma kepikiran renov rumah, beli mobil, tak ganti mobil, ya, atau kepikirannya sudah punya rumah, beli lagi buat invest, katanya. Beli emas buat invest. Padahal sudah tercukupi semua itu. Ya. Maka yang pertama dan utama, setelah dia cukupi kebutuhan nafkah anak istri dia, adalah daftar haji. Ya. Jangan pikir yang lain-lain dulu. Oh, tapi lama, biarin lama. Yang penting tanggung kita ini bisa ngomong nanti di hadapan Allah. Kalau kita dipanggil nanti di hadapan Allah. Di hari kiamat kelak. Kemanakan harta kita? Ternyata kita wafat, mati dalam keadaan belum haji, tapi kita udah daftar. Itu udah niat. Itu udah niat. Itu udah daftar. Ternyata kita mati duluan. Kan katanya kalau berangkat haji dari Indonesia ini, lama, 15 tahun, 20 tahun. Ya itu urusan belakangan. Nggak usah kita pikirkan, oh lama, ntar gimana. Ya kalau kita nggak daftar ya semakin lama. Ya daftar aja. Ya daftar. Kalau yang punya kemudahan, dia daftar yang lebih mudah. Ya, dengan haji furoda berangkat tahun itu juga, atau haji plus. Ya, menunggu 3-5 tahun. Ya, atau kalau dia mau sabar ya secara normal, ya, yang menunggu bareng-bareng, nggak masalah. Mati dia belum sempat haji, dia bisa bicara nanti di hadapan Allah. Ketika Allah panggil dia di hari kiamat kelak, kenapa belum haji? Tapi kalau uangnya malah sibuk invest, beli rumah, renov rumah, ya, ganti mobil, mau bicara apa di hadapan Allah kelak? Hah? Mau bicara apa di hadapan Allah? Ini mengerikan. Ya, makanya teman-teman, kalau yang punya uang, pikirkan yang pertama, tanggung jawab kita yang belum sebagai hamba ini apa? Kalau kita punya uang, dengan memanfaatkan uang yang ada, tanggung jawab kita sebagai hamba, ada nggak kewajiban-kewajiban yang belum kita tunaikan melalui wasilah harta ini?
Oh ternyata haji, ada haji. Nah, ini udah berangkat. Nah, kemudian ya, kata Al-Habib berikutnya, as-sabilu lughatan at-thariq. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, siapa yang mampu berangkat ke Baitullah. Sabil secara bahasa adalah thariq, jalan. Al-makna, maka makna rukun Islam yang kelima ini, annal khamisa min arkanil islami, bahwa yang kelima dari rukun-rukun Islam, qasdul ka'bati, yaitu dia bermaksud menunjukkan dirinya berjalan ke Ka'bah, bil haji, untuk melakukan ibadah haji, ala man wajada zadan wa dhahaban wa iyaban. Ya. Ala man wajada zadan, bagi orang yang mendapati adanya bekal. Zad itu bekal. Bekalnya itu zahaban wa iyaban. PP pulang pergi, zahab pergi, iyaban pulang. Pulang pergi. Ya. Kemudian dia bukan cuma mendapati bekal aja, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatu. Dan dia mendapati adanya nafkah dia yang dia bisa berikan kepada orang-orang yang wajib dia nafkah. Muddata dhahabihi wa iyabihi, selama pulang perginya dia dari ibadah haji. Wa markuban, dan dia mendapati pula adanya kendaraan. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatan. Apabila jarak antara tempat dia tinggal dengan Mekah itu 2 marhalah. Ya, 2 marhalah itu kalau dikilometerkan 80-an. Ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 83. Minimal atau aksar atau lebih. Ma'astijma'i baqi syurutil wujubi al-mazkurati fi mahalliha. Dan juga dengan terkumpulnya syarat-syarat yang lain, artinya sudah terpenuhi syarat-syarat yang lain, ya, syarat-syarat wajib yang lain yang telah disebutkan al-mazkurah fi mahaliha, pada pembahasan nanti tempatnya sendiri. Wa kama yajibu al-hajju ala man dzukira, sebagaimana haji diwajibkan bagi orang-orang yang telah disebutkan tadi, orang yang memiliki bekal, ya. Tajibu alaihi al-umratu. Juga ini dalam mazhab Syafi'i, dia wajib umrah. Nah, ini mazhab Syafi'i juga, umrah itu wajib hukumnya. Ya. Bagi orang yang mampu dan dia belum haji, ya udah dia umrah, daftar umrah dulu. Ya. Wahia lughatan az-ziyarah. Umrah secara bahasa, ziarah, i'tamara ya'tamiru umratan, maknanya secara bahasa ziarah, kunjungan. Wa syar'an qasdul baiti bi niyatin nusuk. Sedangkan secara syar'i umrah itu maknanya ya dia bermaksud pergi ke Baitullah dengan niat nusuk. Ya, ibadah umrah yang telah ditentukan. Baik. Silakan lanjut lagi Mas Yuda. Sekarang arkanul iman. Sudah selesai berarti arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Masuk sekarang arkanul iman. Silakan. Faslun arkanul imani sittatun. Al-imanu lughatan at-tasdiq wa syar'an iqbalul qalbi wa ida'anuhu lima ulima bid-dururati annahu min dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf min jarnya, min dini. Min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-makna annal ajza'a allati la tatahaqqaqu mahiyatul imani ila biha sittatun. An tu'mina billahi. Al-makna al-awwalu min arkanil imani
al-imanu bi annallahi Bi anallaha isim inna. Di isim anna. Mansub. al-imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dzatihi wa sifatuhu wa af'aluhu Wasifatihi. wa Fi sifatihi wa af'alihi la syari la syariku lahu la syarika. Syarika isim la. Nafiyah lil jinsi. Dia beramal amal inna. Terus la syarika. la syarika lahu fil uluhiyati wa hiyal istihqaqul ibadati wa annahu yujibu lahu Yajibu. ta'ala Yajibu. yajibu Ustaz. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidatihil uliyati wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi. Baik, cukup dulu. Arkanul iman sittatun. Nah, sekarang beralih ke rukun iman ada 6. Ya, antu'mina billah, yang pertama engkau beriman pada Allah. Ya, dan seterusnya. Al-iman ini maknanya lugatan secara bahasa at-tasdiq, membenarkan. Namun bukan di sini yang diinginkan. Iman wa syar'an iqbalul qalbi ya wa izanuhu wa iz'anuhu lima bidorurati. Iman maksudnya adalah iqbalul qalbi, yaitu penghadapan kolbu. Artinya penghadapan kolbu ini tunduk. Wa iz'anuhu, dan kolbu ini iz'an maksudnya tunduk ya. Hati ini ya menerima apa yang Allah perintahkan. Ulima terhadap hal-hal yang ulima telah diketahui ya, bidorurati, dia tunduk dan menerima hal-hal yang sudah diketahui secara pasti, artinya hal-hal yang pokok. Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini termasuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun definisi-definisi seperti ini bias ya. Artinya definisi-definisi seperti ini biasa diungkapkan oleh orang-orang yang berakidah Asy'ari. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Habib adalah salah seorang yang berakidah Asy'ariyah. Ya, berakidah Asy'ariyah. Maka yang dimaksud iman menurut ahli sunnati wal jamaah mudah saja. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah keyakinan, amalan, dan ucapan. Ya. Keyakinan adalah imanlah keyakinan, amalan, dan ucapan. Amalan bagian dari iman. Amalan soleh bagian dari iman. Ucapan yang baik bagian dari iman. Berarti konsekuensinya kalau keyakinannya rusak, amalannya rusak, ucapannya rusak, ini berkonsekuensi terhadap rusaknya iman. Apakah iman itu rusak secara keseluruhan atau sebagian saja? Makanya dalam persepsi ahli sunnati wal jamaah disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Bertambah dan berkurangnya dengan apa? Dijelaskan. Yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman tersebut dengan ketaatan. Baik ucapan yang baik atau amal soleh. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman dapat berkurang dengan kemaksiatan. Seorang yang melakukan dosa, imannya berkurang. Ya, sampai bisa tahap pada fase iman tersebut hilang. Kapan itu? Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keimanan. Dia melakukan berbagai pembatal keimanan. Pembatal-pembatal keislaman. Bisa melakukan syirik dan seterusnya. Imannya bisa hilang. Dan iman hilang dengan 3 hal. Melakukan pembatal keislaman, keimanan dalam keyakinan, ucapan, maupun perbuatan.
Hanya karena ucapan seorang bisa keluar dari Islam. Nah, ini definisi yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan definisi kaum Asy'ari yang diwakili oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Syatiri. Ini terlalu ribet. Ya. Wal makna anna al-ajza' allati la tatahaqqaquha mahiyatul imani illa biha sittatu. Maka maknanya ini apa? Rukun iman itu ada 6. Maknanya adalah ajza', bagian-bagian, ya, yang hakikat iman tidak dapat terrealisasi kecuali dengan ajza'. Ajza' itu kan jamak dari juz'un. Dari bagian, kecuali dengan bagian-bagian tersebut, itu bagian-bagiannya ada 6. Yang kalau tanpa 6 hal ini tidak terwujud hakikat iman. Nah, tidak terwujud hakikat iman. Bedanya rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam itu amalan-amalan zahir. Rukun Islam yang pertama ucap syahadat la ilaha illallah, mengucapkan. Amalan lahiriah. Salat, amalan lahiriah. Zakat, amalan lahiriah. Puasa, amalan lahiriah, zahir, nampak. Haji ke Baitullah, amalan lahiriah. Nah, adapun rukun iman itu amalan batin. Antumina billah, kau beriman pada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumil akhir, wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan beriman pada takdir. 6 hal ini amalan kolbu semua. Kalau 5 hal di rukun Islam itu amalan lahiriah, zahir, yang nampak. Sementara rukun Islam tidak nampak, hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itulah kaum munafikun, mereka itu kafir kepada Allah pura-pura beriman. Artinya nggak ada rukun iman pada diri mereka satupun. Ya, kalaupun mereka mengucap kami beriman pada Allah dan Rasul, kamu fasik, bohong. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah sebutkan. Ketika munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah pun sudah tahu, mengetahui engkau adalah rasulnya. Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu benar-benar berdusta. Perhatikan sini. Apa yang mereka ucapkan tidak dianggap oleh Allah karena mereka rukun imannya itu enggak ada. Namun mereka menjalankan rukun Islam, mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka bahkan berjihad. Nah, Islam hadir untuk menghukumi seseorang berdasarkan perkara yang zahir, yang lahiriah, yang nampak. Bukan untuk menghukumi perkara batin yang tidak nampak. Apakah Rasulullah SAW nggak tahu kafirnya orang-orang munafik? Apakah Rasulullah SAW nggak tahu munafik itu pura-pura? Ya tahu, ayat tadi ditujukan. Bahkan munafik itu masih hidup, Rasulullah SAW masih hidup, ayat itu turun. Ya. Namun Rasulullah SAW tidak menghukumi orang-orang munafik ini dengan perkara batin. Bahwasanya rukun iman yang ada pada mereka itu nihil, kosong, nggak ada. Namun Rasulullah SAW hanya menganggap perkara lahiriah saja. Mereka menampakkan Islam lewat syahadat, lewat sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Maka mereka dihukumi di dunia ini sebagai muslim. Ya, bisa dipahami sini ya. Ini perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam. Makanya derajat iman lebih tinggi dibanding derajat Islam. Ya. Baik, barakallah. Berikutnya. Ya. Antu'mina billah. Yang pertama, rukun iman yang pertama, engkau beriman pada Allah. Annal awwala min arkanil iman, bahwasanya yang pertama dari rukun-rukun iman, al-imanu, yaitu mengimani.
Bi annallaha subhanahu wa ta'ala maujudun. Kita mengimani Allah Ta'ala itu ada. Ini beriman kepada Allah itu 4 aspek, kata Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul. Yang pertama, mengimani wujud Allah. Jangan seperti orang ateis yang mengatakan alam ini tercipta ya dengan sendirinya. Atau orang-orang pro teori evolusi Darwin. Manusia ini tercipta dari kera. Tidak. Namun alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Tabaraka Ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Apa maksud mengimani rububiyah Allah? Yaitu kita mengimani bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ini kita imani. Namanya beriman kepada rububiyah Allah. Yang kedua. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Apa maksudnya mengimani uluhiyah Allah? Yaitu mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadahi dan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Yang keempat, mengimani asma wa sifat. Apa itu maksudnya mengimani asma sifat? Mengimani ya dengan menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan mengimani dengan menetapkan bahwa Allah Taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis-hadis beliau. Ini maksud beriman pada Allah. Itu mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat. Apa itu? Silahkan diulang tadi. Ya, barakallahu fiik. Nah, al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Kemudian kata Syekh Habib Ahmad Asy-Syatiri, wa annahu wahidun fi dzatihi. Mengimani bahwasanya Allah itu wahidun, esa dalam zat. Wasifati, esa dalam sifat-sifatnya. Artinya, esa dalam sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Wa af'alihi, dan dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu fil uluhiyati. Yang tiada sekutu baginya dalam uluhiyah. Artinya, Allah tidak memiliki sekutu dalam uluhiyah, yaitu ada sembahan lain yang boleh disembah selain Allah. Enggak boleh. Kita yakini tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Adapun yang disembah selain Allah itu dari berhala ini, Tuhan itu batil. Itu sesat, menyimpang, ya, dan kafir pelakunya. Wa hiya istihqaqul ibadah, dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bi dzatihi al-'aliyyati al-uliyati. Ya. Yaitu wajib bagi Allah, baginya kullu kamalin, segala kesempurnaan, ya. Yang kesempurnaan tersebut yaliqu bi dzatihi, yang layak bagi zat Allah yang ulia. Ya, yang maha tinggi. Wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi, dan mustahil ada bagi Allah alaihi baginya seluruh naqais, ya, seluruh kekurangan. Nah, terus lanjut wa alam. Sudah? Nah, Ustaz. Silakan. Wa'lam annahu yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil imani min aqaidil imani walaupun dia wazan mafail yang merupakan sigha muntahal jumu yang ghairu munsharif, ya, kalau kasroh pakai fathah, namun ketika dia mudhof, dia menjadi mudhof, dia ketika kasroh boleh, ketika majrur boleh kasroh. Kalau ghairu munsharif ketika majrur pakai fathah, termasuk lafaz aqaid dari wazan mafail, ya, dari wazan mafail kan sigha muntahal jumu, aslinya majrur bil fathah, dengan fathah.
Namun boleh isim ghairu munsharif majrur dengan kasrah. Kapan itu? Di dua keadaan. Keadaan pertama dia jadi mudhof. Contoh di ayat Al-Qur'an ya, fi ahsani taqwim. Ahsan itu ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia wasfiyah dengan wazan fi'il. Dia sifat dengan wazan fi'il, wazan af'al. Namun dia kan asli majrur, fi ahsan, ahsana kan. Namun ketika dia sebagai mudhof, maka fi ahsani taqwimin. Ini yang pertama. Isim ghairu munsharif boleh kasrah. Ketika majrur, pertama ketika dia sebagai mudhof. Yang kedua ketika dia disertai alif lam atau al. Ya. Contoh ya. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fi al-masajid. Bukan fi masajida, fil masajida, tapi fil masajid. Kok boleh pakai kasrah ketika dia majrur dengan huruf fi? Karena dia disertai oleh al atau alif lam. Begitu Mas Yuda. Lanjut diulang. Ustaz. Min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala as-sifatil wajibata lahu wal mustahilata alaihi wal jaizata fi haqqihi wa an yu'mina bi wujubil wajibati wastihalatil mustahilati wa juzil jaizati Wa jawazi. wa jawazil jaizati. Baik. Kemudian kata beliau, ini udah mulai masuk akidah Asy'ariyah ya. Wa alam, dan ketahuilah annahu yajibu 'alal mukallafi, bahwa wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu hamba. Hamba itu dinamakan mukallaf. Mukallaf itu kan isim maf'ul dari kallafa yukallifu taklifan. Mukallafun yang dibebani syariat. Itu siapa? Hamba. Maka wajib bagi setiap mukallaf itu hamba ayya arifa, dia wajib mengetahui min aqaidil iman, mengetahui keyakinan imannya fi haqqihi ta'ala, ya, terhadap Allah Ta'ala, yaitu ya dia mengetahui apa? Sifatil wajibah lahu, sifat wajib, wal mustahalata alaih, sifat mustahil, wal jaizata fi haqqihi, sifat jaiz, ya, wa ayyumina biwujubil wajibah, dan dia mesti mengimani ya sifat-sifat wajib, istihalatil mustahil, sifat mustahil, wa jawazil jaizah, dan sifat-sifat jaiz. Ini orang-orang Asy'ariyah memang demikian. Ya, membagi sifat-sifat Allah dengan 3. Ya. Nah, ini pembahasan ini karena ini panjang, kita akan teruskan nanti insya Allah ya di pertemuan berikutnya. Ya, sampai sini dulu bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan kita lanjutkan waktu kita ini dengan soal jawab. Silakan.